Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah anak-anak siswa-siswi SMK Itaba yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah kita sudah hampir masuk di pertengahan bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap diberikan keimanan, bertambah ketakwaan kita sehingga tetap berupaya melaksanakan semua amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Ada banyak amalan atau ibadah yang bisa dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Terutama baik yang wajib tentu berpuasa. Tetapi di samping itu banyak sekali amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain itu menjelaskan 10 amalan sunnah selama bulan Ramadan. Menurut beliau ada yang pertama yaitu kita makan sahur. Makan sahur itu jangan diremehkan. Makan sahur itu juga bagian dari sunnah. Bersantap sahur itu disunnahkan, itu santap sahur diakhirkan. Walaupun boleh sahurnya itu malam, tapi sunnahnya itu adalah diakhirkan. Menjelang imsak itu baru sahur. Maka kalau bisa setelah taraweh, kemudian tidur, nanti bangun untuk sholat malam, setelah itu dilanjutkan dengan makan sahur. Kemudian kalau bisa juga sunnahnya dengan makan kurma. Jika tidak ya paling tidak pakai air. Itu yang pertama. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Kalau yang pertama tadi adalah mengakhirkan sahur, yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Tapi kalau sudah waktunya, jangan diartikan mensegerakan berbuka puasa itu duhur sudah buka puasa. Itu tidak menyegerakan berpuasa, tetapi membatalkan puasa. Menyegerakan dalam artian kalau sudah waktu masuk maghrib itu disegerakan, tidak usah ditunda-tunda sampai isya, sampai jam 9. Minimal pakai air putih, walaupun tidak harus makan buahnya, jangan main air putih dulu atau pakai kurma. Boleh, sunnahnya pakai makan kurma atau air putih, itu mensegerakan yang kedua. Yang ketiga, berdoa dulu, membaca doa sebelum berbuka atau setelah berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu zahabat doa ma birahmatika ya arhamar rahimin. Doa itu sunnah juga. Kemudian yang keempat, mandi besar atau mandi junub. Maaf, kalau misalnya haid, setelah haid bagi perempuan. Kalau yang laki-laki setelah mimpi basah misalnya, itu segera harus mandi. Mandinya sebelum terbit fajar, sebelum subuh, itu sudah harus mandi. Walaupun syarat sah puasa atau rukunnya tidak harus suci dari hadas besar, tapi sunnah itu puasa itu dalam keadaan suci. Maka sebelum subuh kalau bagi yang punya hadas besar itu disunnahkan untuk segera mandi besar. Yang kelima, amalan-amalan sunnah itu menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram, ngerasani, gitu, misyuh dikurangi, itu sunnah juga. Kemudian yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa. Meskipun itu tidak sampai membatalkan, seperti berlebih-lebihan dalam mengadakan makanan atau minuman. Habis buka puasa, menguangannya diakeh-akeh nih. Nah, itu berlebih-lebihan. Ya makan secukupnya, gitu. Jangan berlebihan. Karena hikmah puasa itu kan menahan lapar. Bersenang-senang waktu puasa, senang-senang dolin, renang biar enggak itu kan tidak, artinya tidak sesuai tadi seperti hikmah tujuan puasa yang. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya itu termasuk
menahan diri. Yang keenam, yang kemudian yang ketujuh, memperbanyak sedekah, sedekah, baik kepada keluarga, tetangga, kerabat, lebih-lebih ya, seneng sedekah, buka puasa bersama dan lain sebagainya, itu bagian dari sedekah. Kemudian yang nomor 8, memperbanyak iktikaf di masjid. Kalau malam itu iktikaf, jangan sampai tidak iktikaf. Jangan tidur di rumah, wong jek enom masih sekolah kok. Masih sekolah, perbanyak waktu di masjid. Itu sunnah nomor 8. Nomor 9, mengkatamkan Al-Quran setidaknya 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Atau kalau tidak bisa itu paling tidak kita mengikuti kegiatan tadarus. Kalau baca Al-Qurannya belum lancar, jangan malah kalau malam bulan Ramadan, malam habisnya dipakai untuk ke warkop. Wah, nggak ada manfaatnya. Ya harus menghidupkan masjid tadarus. Imam Syafi'i itu dalam 1 bulan mengkatamkan 30 kali kataman. Nah, kalian masuk 1 bulan. Coba hari pertama itu katam 1 juz, hari kedua juz kedua, dan seterusnya 30 hari jangkep 1 Al-Quran khatam. Kemudian yang 10 terakhir itu adalah istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah itu setelah Ramadan. Jangan pas Ramadan itu terrajin, tertib, kemudian sholatnya nggak pernah bolong, tapi setelah Ramadan selesai seneng-seneng lagi, gak sholat lagi, gak gelem neng masjid lagi. Nah, ini namanya tidak istiqomah. Maka harus istiqomah, karena tujuan tadi berpuasa, ketika dikatakan puasa itu berhasil apabila selama 30 itu bisa membentuk manusia yang bertakwa. Salah satunya tadi setelah Ramadan itu bisa melanjutkan amalan-amalan terus secara istiqomah. Ya, semoga anak-anak kita bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah tadi. Ada 10 sunnah yang menurut kitab Nihayatul Zen karya Imam Nawawi itu berdasarkan hadis Rasulullah. Ya, semoga kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini, melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dan melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi, melakukan sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah. Semoga Ramadan tahun ini betul-betul mengantarkan diri kita semua, keluarga besar SMK Itaba, menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang baik, dan menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Amin, amin, ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.